Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi ya kita mengikuti LAN Simposium. LAN Simposium ini mungkin kita akan fokus tentang preeklamsi. LAN Simposium ini disponsori oleh Prodia ya. Jadi mungkin kita akan belajar lebih banyak tentang preeklamsi dan tentunya diagnostik yang terbaru yang menggunakan S-Fleet, PLGF, karena apapun itu walaupun kita di era BPJS yang semua serba keterbatasan, tapi tetap kita harus paham masalah kemungkinan diagnostik yang terbaru. Jadi pembicara pertama akan dibawakan oleh Dr. Aldika yang akan membahas tentang Classification and Diagnosis of Preeclampsy. Dr. Aldika mungkin bisa di kurikulum vitae-nya bisa ditampilkan ya. Jadi beliau staf di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Ketua KSM di Opjin di Rumah Sakit UNER, Pendidikan UNER. Kami persilakan Dr. Aldi, 20 menit waktunya. Terima kasih Dr. Manggala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada sejawat sekalian yang masih bertahan di sini di tengah isu COVID-19. Jadi saya akan membawakan secara singkat saja. Ini hanya sekedar pengantar untuk Dr. Frans. Nanti yang utama di sini Dr. Frans. Ya. Oke, jadi ini penelitian yang kami kerjakan 4 tahun lalu dengan multi center 11 center fetal maternal di Indonesia. Didapatkan memang angka preeklamsi kita tinggi ya, sekitar 22%, ya normal karena ini dikerjakan di rumah sakit tersier. Angka maternal death-nya ternyata nggak terlalu tinggi, 2%, tapi perinatal death kita yang tinggi, hampir 12%. Ya ini karena terkait iatrogenic preterm delivery. Kalau dilihat dari studi ini bahwa sekitar 54% itu tipe late ya, sekitar 25% yang tipe early. Jadi late itu lebih banyak sesuai dengan teori. Dan 37% ada komplikasi. Dan dari 37% ini 18% mengalami multiple komplikasi. Ini yang mengarah ke kematian ibu. ACOG membuat kriteria diagnosis 2013. Saya yakin semua sudah hafal ya bahwa ada 4 tipe kalau menurut ACOG: preeklamsi, chronic hypertension, superimposed preeklamsi, dan gestational hypertension. Ini udah tahu. Preeklamsi itu hipertensi baru lebih dari 20 minggu, kemudian dihubungkan dengan multisystem sign dan protein urin, kemudian adanya kejang ini pada eklamsia. Jadi mungkin yang baru pada ACOG 2013 ini adalah tidak harus ada protein urin karena itu bisa digantikan oleh gangguan organ yang lain. Kemudian chronic hypertension sebelum 20 minggu atau sebelum kehamilan. Ya ini adanya gejala organ atau perburukan gejala kalau superimposed preeklamsi. Kemudian mungkin saya lewatin aja. Slide, nggak bisa. Nah ini diagnosis kriteria dari ACOG ini yang kita pakai ini sekarang hampir sama dengan ISSHP, sudah keluar yang terbaru 2018. Intinya adalah peningkatan tekanan darah disertai protein urin atau gejala multi organ. Jadi protein urin tidak harus positif, protein urin negatif tapi ada gangguan organ, liver, gangguan neurologis, gangguan ginjal itu atau gangguan paru itu sudah masuk kategori preeklamsia berat. Hipertensi disertai protein urin. Ya, protein urea atau gangguan organ ya, di sini sudah mengarah ke preeklamsi.
Gejala organ apa saja? Peningkatan tekanan darah bisa 160 per 100. Ya, lebih dari 160 per 110, ada trombositopeni, gangguan liver yang mengarah ke Gauss syndrome, kemudian gangguan ginjal, udem paru, dan gangguan penglihatan atau cerebral symptom. Kalau chronic hypertension, ya ini kalau ada gejala hipertensi sebelum kehamilannya, dia bisa mengalami perburukan gejala. Ini adalah tanda-tanda dia mengalami superimpose, jadi tensinya naik, kemudian gejala-gejala organ yang lain muncul, itu adalah tanda superimpose preeklamsi. Gestational hypertension ini kalau dia hanya peningkatan tekanan darah saja di atas 20 minggu tapi dia tidak disertai gejala organ. Oke. Ini yang terbaru dari YSSHB yang kita pakai 2018. Mereka membagi jadi 6 sekarang kriteria ini. Ya, 6, ada yang chronic hypertension sudah sama kriterianya, superimpose preeklamsi sama, white coat hypertension ini sekarang dimasukkan, yaitu peningkatan tekanan darah pada saat di klinik, kalau di rumah dia normal. Kebalikannya mass hypertension, jadi kalau ke rumah sakit malah turun, kalau dia di rumah dia malah tinggi. Itu sekarang masuk kriteria preeklamsia. Gestational hypertension ada 2, ada yang persisten, ada yang transien. Jadi ini sama kriterianya. Kalau ini transien, ini hanya muncul sesaat, habis itu dia menghilang sendiri tanpa terapi, itu transient gestational hypertension. Ini yang terbaru dari YSSHB. Slide. Sama gejalanya ini persis dengan gejala kriteria dari ACOG tadi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingin benar-benar menyingkirkan preeklamsi, ya kita sebenarnya harus memeriksa laboratorium lengkap, karena untuk memeriksa kelainan pada organ lain kan kita harus cek dulu semua organ. Tadi tanpa pemeriksaan lab yang lengkap sebenarnya kita belum bisa menyingkirkan gejala dari diagnosis dari preeklamsi berat, hanya dari protein urin saja. Protein urin standarnya 24 jam ya, 24 jam urin tampung ya. Kalau kadarnya lebih dari 300 mg per hari itu yang dipakai patokan sebagai gejala preeklamsi berat. Kalau nggak bisa, spot urine protein ratio. Kalau nggak bisa lagi ya di tempat kita ya yang BPJS oriented ya kita pakai dipstick protein urin ini. 1 gram per liter itu positif 2. Nah, sebenarnya bukan kadarnya yang penting, tapi ada atau tidaknya protein urin. Jadi kadar protein urin itu, ini kok susah ya. Kadar protein urin itu meskipun dia positif 2, positif 3 itu tidak dijadikan indikasi untuk terminasi atau melanjutkan kehamilannya. Nggak bisa, slide. Nah, jadi ini tidak dipakai untuk menentukan beratnya, untuk membuat decision untuk kapan kita menghentikan kehamilan, itu tidak dari peningkatan protein urin. Slide. Kita punya PNPK, kalau kita bisa download ini free 2016 yang masih kita jadikan patokan. Ini mengacu pada ACOG dan YSSHB yang 2014, jadi belum pakai yang 2018. Slide. Nah ini mungkin sedikit aja bahwa sekarang yang ini dari Prof. Redman Graham Burton 2019, bahwa sekarang itu adalah yang ditambahkan adalah stress placenta. Jadi ada proses syncytiotropoblast stress itu yang baru. Jadi kalau dulu kita hanya mengenal 2 tahap, sekarang ada 3 tahap, di mana placental stress ini bisa terjadi pada early atau pada late. Jadi kenapa terjadi late preeklamsi? Karena ada syncytiotropoblast stress yang terjadi pada akhir kehamilan. Kenapa terjadi demikian? Karena ada kapasitasi dari pertumbuhan tropoblast yang memang terbatas. Kita lewatin aja. Nah ini nanti Dr. Frans ini akan menjelaskan S-split dan PHF. Ini juga salah satu fitur yang terpenting pada preeklamsi, ada gangguan keseimbangan angiogenik ya. Jadi ada peningkatan S-split itu akan menangkap VEGF bebas sehingga VEGF tidak bisa masuk ke reseptornya di endotel. Dan juga ada soluble endoglin juga akan menangkap TGF beta sehingga dia tidak bisa tertangkap di reseptornya. Ini semua akan naik kira-kira 4-5 minggu sebelum terjadi preeklamsi. Ini dari landmark study dari Levin. Kemudian slide. Nah ini mungkin yang sudah sering juga ditampilkan
efeknya apa sih jika terjadi gangguan remodeling? Kalau kita lihat yang sebelah kiri ini yang normal ya. Jadi kalau terjadi proses remodeling yang normal, maka aliran itu akan pelan ya, karena dia luas ya. Jadi dia akan pelan, kecepatan alirannya hanya 10 cm per second. Kemudian karena dia pelan, dia maka mengalirnya keluar itu akan dengan setara ya, dengan setara. Waktunya di dalam ruang intervirus ini cukup lama, 25-30 detik, sehingga dia bisa diserap oksigennya oleh vena uterin dengan baik. Tapi kalau pada kondisi gangguan remodeling, lumennya sempit, akan terjadi semprotan seperti jet ya. Jadi bayangkan tekanannya sama tapi lumennya kecil, jadi semprotannya seperti jet. Kalau dia seperti jet, maka dia hanya bisa paling optimal mengarah ke atas. Di sini dia akan terjadi turbulensi, dia akan merusak dinding dari tromboblas, membentuk echogenic cystic lesion. Di sini kemudian dia juga akan merusak villi chorioalis, ini menghasilkan tromboblas mikropartikel. Kemudian sekarang yang baru itu senescence tadi ya, placental senescence, kemudian eksosom, mikrosom ini, mRNA ini semua akan keluar. Ini yang merusak ke sirkulasi ibu. Kemudian slide. Sekarang ada lagi early onset dan late onset. Ini konsep baru ya, bahwa early itu cut off-nya ini masih perdebatan antara 32 sampai 34, tapi yang banyak dipakai 34 minggu. Early onset terkait dengan plasenta, sedangkan late onset itu lebih terkait pada maternal factor. Early onset meskipun lebih sedikit, tapi dia lebih jelek outcome-nya kepada ibu maupun kepada janin. Dia dibuktikan dari banyak penelitian, marker-markernya berbeda. Kemudian dia terkait dengan gangguan pertumbuhan janin. Sedangkan kalau yang maternal itu lebih terkait dengan sindrom pada ibu ya, sindrom metabolik, obesitas. Ada salah satu peneliti dari Itali, Valensis ya, meneliti bahwa ekonya itu berbeda. Pada yang late onset, ekonya itu dia hyperdynamic ya, jadi cardiac outputnya tinggi dan tekanan vascular resistance-nya rendah. Berbeda dengan yang kita ketahui di sini. Kalau di sini ini ada gangguan remodeling tadi, sehingga dia vascular resistance-nya tinggi. Jadi memang berbeda. Ada penelitian lain. Nah ini dari Burton sudah memeriksa dari berbagai macam, memang hasilnya berbeda antara early dan late ya. Karakteristiknya sangat berbeda, bisa dilihat dari berbagai marker yang ada di sini. Saya singkat aja prevensi PE. Nah, dari PNPK PUGI kita sudah menyarankan semua ibu hamil universal screening. Jadi semua ibu hamil itu harus dilakukan screening universal. Kapan dikerjakannya? Ya, ini kita lihat dari faktor risiko ya. Universal screening kita lihat dulu dari faktor risikonya, riwayat preeklamsi sebelumnya, umur, usia tua, nulipara dan sebagainya. Ini kita cari, kemudian slide. Nah, ini pemeriksaan fisik, apakah kita temukan ini semua? Ya, ini apakah kita temukan ini semua? Ini salah satu faktor risiko. Kemudian slide. Bisa diklik mas sampai satu gambar ini. Ini buku panduan kita yang kita buat, Dr. Gala ini salah satu penulisnya. Jadi usia screening itu bisa dikerjakan sejak trimester pertama, 11 sampai 4, lebih bagus bahkan pada trimester pertama, 11 sampai 14 minggu. Kenapa? Karena pemberian aspirin itu paling efektif pada usia kurang dari 16 minggu. Jadi kita sebaiknya sejak trimester pertama sudah melakukan screening. Bisa tolong di. Nah, salah satunya dari yang simpel, dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jika ada dua hasil ini, maka kita bisa kategorikan high risk. Kalau ada salah satu hasil ini, maka ini adalah juga high risk ya. Ini karena relative risk atau odds ratio-nya sangat tinggi. Bisa juga dilanjutkan pemeriksaan dengan Doppler uterina, adakah notching atau peningkatan resistensi. Pada trimester 1 kita bisa melihat PI-nya, kemudian pada trimester 2 kita lihat ada notching atau ada resisten index yang meningkat. Kalau ada ini hasilnya positif, maka ini adalah menunjukkan screening preeklamsi yang positif. Nanti mungkin Dr. Frans akan merangkan penggunaan split dan IGF ratio. Slide. Vigo membuat metode yang pragmatis ya untuk screening. Jadi dia total populasi di screening, universal screening. First stage screeningnya itu hanya dengan faktor risiko ibu tadi dengan pemeriksaan MAP. Jika memang dia ada positif, maka
dia dilanjutkan dengan second stage screening, yaitu tadi menggunakan Doppler uterina atau IGF. Nah, karena ini digunakan dibikin untuk negara low middle income country, maka cukup diambil IGF karena untuk meruling up dari preeclampsia. Tapi idealnya sih digunakan split dan IGF ratio. Ini yang lebih simple. Kemudian ini yang nanti Dr. Franz ini, kemudian slide. Nah, metode prevensi macam-macam, banyak sekali ya, mulai dari aspirin, kalsium, kemudian restriksi diet garam, istirahat, antioksidan, garlic dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini yang menjadi rekomendasi dari berbagai major guideline itu hanya aspirin dan kalsium. Aspirin, ya saya bahas singkat aja. Aspirin itu dia bekerja pada COX ya, enzim COX, dia di mana dia menghambat asam argidonat untuk menempati reseptornya pada serin 529 karena dihambat oleh salicylic acid, sehingga nanti dia tidak bisa bekerja, sehingga kadar tromboksannya akan menurun. Nah, ternyata tapi ada efek lain ternyata dari selain penghambatan COX tadi menurunkan tromboksan, ternyata dia juga bisa menghasilkan aspirin trigger lipoksin, di mana dia itu memiliki efek antiinflamasi yang luar biasa. Tadi Dr. Prof. Bowo tadi pagi sudah menerangkan ini, jadi dia memiliki efek pada epithelial cell dan lain sebagainya. Ini dia antiinflamasi, jadi ada efek lain dari aspirin yang membantu protektif terhadap preeklamsi. Nah, ini penggunaan aspirin, penelitian dari Robert G. dan Nicolaides bahwa aspirin itu menurunkan risiko preeklamsi yang tipe dini saja. Pada tipe lambat atau late onset dia tidak terbukti bisa menurunkan preeklamsi, dan paling efektif diberikan kurang dari 16 minggu dengan dosis yang lebih tinggi dalam tanda kutip. Karena itu, karena memang dia efektif 16 minggu, memang sebaiknya dilakukan screening pada 11 sampai 14 minggu. Nah, ini dari rekomendasi POGI ya, menyarankan masih yang dosis 75 mg ya, mg untuk prevensi pada risiko tinggi dan dimulai dari sekurang-kurangnya kurang dari 20 minggu kehamilan. Kalsium dari WHO juga menyarankan kalsium ini hanya efektif pada populasi yang defisiensi kalsium. Jadi pada populasi dengan nutrisi yang cukup baik ini tidak efektif. Diberikan 1,5 sampai 2 gram. Ya, mungkin itu aja dari saya. Jadi memang hanya sekilas saja saya overview, nanti Dr. Franz akan merangkan tentang split dan IGF rasio. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.